pernah mimpin sholat gerhana di Bekasi. Masya Allah, itu pecinta sunnah Nabi itu satu tempat. Terus saya datang ke sana, kita ada sholat gerhana, jarang-jarang pahalanya ini ya, dan jarang-jarang ada sholat seperti ini. Mari kita tunaikan. Ingin seperti sunnah Nabi persis kita, insya Allah, atau kita belajar mirip-mirip dulu? Ustaz, pastikan seperti sunnah Nabi SAW. Kapan lagi kita dapat pahala semacam ini? Jarang-jarang sholat semacam ini. Baik, saya bilang, kita akan coba semaksimal mungkin, tapi saya mohon izin menjelaskan dulu. Kalau ingin persis seperti Nabi, nanti karena 2 ruku, 2 sujud. 2 ruku itu setelah baca surat, ruku bangun lagi, surat lagi. Nanti baru kemudian sujud, bangun lagi, jadi ada 4 surat yang dibacakan. Kalau ingin persis sama seperti Nabi, mohon maafkan nanti saya akan baca Al-Baqarah sampai selesai, surat pertama. Kedua Ali Imran sampai selesai. Ketiga An-Nisa sampai selesai. Baru yang keempat Sabbihisma Rabbikal A'la. Itu tanpa saya bertanya kembali, sebagian besar hampir semuanya mengangkat tangan. Ustaz, mirip-mirip Nabi aja katanya. Tidak mudah gitu. Gak mudah ya. Nah, tapi poinnya kemudian, di hadis ini ditemukan beberapa sahabat bermakmum pada Rasulullah SAW. Yang jadi masalah, setiap malam itu, malam kedua makin banyak, malam ketiga makin banyak. Karena itu diputuskan oleh Rasulullah SAW, selanjutnya nggak ke masjid lagi, beliau di rumah. Di rumah. Ini masalah salat malam. Sampai besoknya dalam fajar beliau menyampaikan, saya tahu kalian menunggu-nunggu saya. Saya tidak menunaikannya ke masjid supaya salat ini tidak dijadikan wajib oleh Allah untuk ditunaikan berjamaah. Jadi bukan karena Nabi ingin melarang berjamaahnya, tapi karena khawatir membebani umatnya yang tadinya sunnah bisa dikerjakan, jadi wajib berjamaah, itu jadi masalah. Jadi wajib sifatnya. Kan Allah itu senang melihat hamba semakin meningkatkan ibadah. Nabinya masih hidup, hukum masih berlaku. Dalil kedua, Abdullah bin Abbas, seorang anak kecil yang sangat cinta dengan Rasulullah SAW. Sampai-sampai ketika Nabi SAW menginap di rumah bibinya Maimunah, lalu kemudian diikuti. Nunggu. Malam-malam kemudian menunggu di depan kamar Nabi, ingin tahu bagaimana cara Nabi bangun di malam hari. Ternyata ketika dilihat Nabi bangkit berwudu, diajak anak ini menunaikan salat malam. Ketika sedang salat malam itu beliau berada di belakang Rasulullah. Ditariklah ke depan begini, disejajarkan dengan Rasulullah SAW. Lalu kemudian beliau bermakmum di belakang Rasulullah SAW dengan posisi sejajar itu, salat berjamaah. Ini menunjukkan bahwa salat pun bisa ditunaikan berjamaah. Baik itu di masjid ataupun di luar masjid. Sekarang persoalannya, pelan-pelan. Kenapa kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berijtihad untuk menjadikan salatnya kemudian ke masjid, mengambil dari ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini bukan pendapat Umar, karena Nabi pun sebelumnya pernah mencontohkan di masjid. Cuma karena khawatir tadi menjadi wajib, dialihkan kemudian ke rumah oleh beliau di sisa waktu salatnya. Maka ditangkap kalimat ini oleh Umar bin Khattab. Di sini diantara kejeniusan Umar bin Khattab. Kata beliau, ini sesungguhnya yang paling utama itu ditunaikan berjamaah. Di masjid pahalanya lebih banyak. Cuma ilat itu penyebab hukum. Ilat hukumnya kenapa Nabi ke rumah bukan karena ingin meninggalkan berjamaahnya, karena takut menjadi wajib. Tapi keutamaan berjamaahnya tetap ada. Dan disepakati oleh para sahabat pada saat itu. Maka ketika Umar ke masjid, kelihatan ada orang-orang berjamaah tapi misah-misah. Ada yang sisi kanan, ada yang sisi kiri, ada yang ke belakang. Maka disatukanlah kemudian oleh Umar bin Khattab, mengambil kesimpulan dari sunnah Nabi tadi, lalu dipraktekkan pada saat itu. Dan sahabat tidak ada satupun yang mengingkari. Umar paling tahu tentang Nabi dibandingkan dengan kita. Utsman paling dekat dengan Nabi dibandingkan dengan kita. Menikahi 2 putrinya. Dijamin masuk surga oleh Nabi. Ali menikahi putri yang sangat disayangi, Fatimah Az-Zahra. Umar anaknya dinikahi oleh Nabi. Antum tidak menikah dengan putri Nabi. Ya kan? Tidak lebih dekat dengan Nabi. Bagaimana bisa memahami hadis lebih daripada Umar? Dari situ kemudian para ulama sepakat sampai di Madinah. Sampai hari ini tarawihnya berjamaah. Sampai kemudian di Makkah juga tarawihnya berjamaah. Jadi kalau antum pahami itu salah tidak sesuai Nabi, berarti yang di Makkah salah semua. Yang di Madinah salah semua. Sedangkan orang Madinah lebih tahu dengan keadaan Nabi sampai hari ini dibandingkan dengan kita. Jelas ya? Di sini ada kebolehan dalil menunaikan sholat berjamaah di masjid untuk tarawih, tapi juga tidak melarang kalau ingin mengerjakan sendirian. Itu kesimpulannya. Yang salah yang tidak sholat itu.